Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang dalam acara sesi paralel kedua di Room A dengan tema konservasi sumber daya minerba pada temu profesi tahunan ke-30 dan Kongres ke-11 Perhapi 2021. Perkenalkan, bersama saya Ririn Yulianti mewakili panitia mengucapkan terima kasih kepada para presenter yang telah berpartisipasi pada acara pagi ini. Langsung saja untuk sesi pagi ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Bapak Dono Guntoro, STMT. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari moderator kita pagi ini. Bapak Dono lahir di Boyolali 7 Januari 1973. Beliau meraih gelar sarjana pada tahun 1997 di jurusan Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung, dan beliau meraih gelar magister pada bidang khusus eksplorasi sumber daya bumi, program studi rekayasa pertambangan, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, Institut Teknologi Bandung, dan saat ini beliau merupakan sekretaris jurusan Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung. Baik, langsung saja kepada Bapak moderator kita, Bapak Dono Guntoro, STMT, dipersilakan untuk memandu pada acara pagi hari ini. Kepada Bapak Dono, waktu dan tempat dipersilakan. Silakan, Pak. Terima kasih, Mbak Ririn. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Selamat bergabung kembali, alhamdulillah pada hari ini, pagi ini pada sesi paralel 2 di hari kelima, Senin 25 Oktober 2021. Kita akan melanjutkan sesi paralel ini di ruang A dengan ini topik konservasi sumber daya minerba. Jadi saya ucapkan selamat bergabung walaupun dalam kondisi daring. Syukur alhamdulillah kita pagi ini masih bisa bergabung dalam rangkaian acara temu profesi tahunan yang ke-30 dan kongres yang ke-11 Perhapi 2021. Untuk mempersingkat waktu, pada sesi paralel 2 ini akan menghadirkan 3 pemateri, yaitu Bapak Doni Simorangkir dari Dirjen Minerba, kemudian Ibu Iva Aulia Kusna dari UPN Veteran Yogyakarta, dan yang ketiga adalah Bapak Muhammad Toha ini dari PT Halmahera Persada. Sebelumnya saya akan sampaikan aturan dalam kegiatan ini adalah nanti presenter memaparkan ide dan gagasannya selama 15 menit secara berurutan. Kemudian setelah ketiganya selesai, kita akan lanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Untuk mempersingkat waktu, saya akan coba sampaikan CV pemateri yang pertama, yaitu Bapak Doni P. Simorangkir. Beliau lahir di Medan 22 September 1977. Beliau menamatkan S1-nya di jurusan Teknik Pertambangan ITB tahun 2004, kemudian beliau juga menyelesaikan Master Science Ekonominya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Kalau saya bacakan pengalamannya cukup banyak, mungkin saya akan sampaikan sedikit CV beliau saat ini. Beliau adalah Inspektur Tambang, Subkoordinator Konservasi Batubara, Dirjen Minerba, Kementerian SDM 2020 sampai sekarang, kemudian Kepala Seksi Konservasi Batubara 2017 sampai dengan 2020, kemudian Kepala Seksi Pengawasan Teknik Batubara, Dirjen Minerba, KSDM,
2013 sampai 2017, kemudian penyidik pegawai negeri sipil itu 2011 sampai sekarang, kemudian inspektor tambang 2011 sampai 2013, dan staf kelaikan teknik Dirjen Minerba Pabum di 2008 sampai 2011. Itu mungkin sekilas CV beliau. Beliau akan menyampaikan topik konservasi mineral dan batu bara, yaitu arah kebijakan dan pengawasan. Kemudian untuk nanti pada saat kondisi tanya jawab, para peserta bisa menulis melalui chat dan bisa langsung nanti kalau ada waktu untuk langsung bertanya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan untuk Pak Doni. Waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Dono Guntoro, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya izin share screen untuk menayangkan bahan paparan saya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan sudah terlihat di dalam tampilan layar. Saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama terima kasih kembali kepada Perhati dan juga panitia yang memberikan kesempatan pada saya, pembawa acara, dan Pak Moderator. Pada sesi ini, saya akan menyampaikan materi mengenai konservasi mineral dan batu bara, atau yang sering juga disebut konservasi sumber daya mineral dan batu bara, dengan tema arah kebijakan dan pengawasan. Sebetulnya Bapak Ibu sekalian, tema ini atau topik yang akan saya sampaikan ini adalah upaya kami untuk meluruskan dan juga mensosialisasikan kembali mengenai upaya konservasi mineral dan batu bara. Jadi mohon nanti sekiranya ada pertanyaan, sampaikan kepada kami sebagai bahan perbaikan dan juga tentu nanti pembenahan kami ke depan. Secara singkat tadi sudah disampaikan oleh Pak Moderator CV saya, jadi saya kira tidak usah lagi kita bahas. Dan untuk efektivitas waktu, saya kira ada 4 poin yang ingin saya sampaikan di dalam sesi ini mengenai konservasi mineral dan batu bara itu sendiri, apa yang melatar belakangi, bagaimana implementasinya, apa yang saat ini kami evaluasi, dan kira-kira peluang dan tantangannya ke depan. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui, kita mengelola sumber daya mineral dan batu bara, yang mana sumber daya mineral dan batu bara tersebut merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan atau yang disebut dengan non-renewable resource. Dan ini merupakan salah satu poin yang melatar belakangi dan juga menjadi kerangka pemikiran pentingnya ada upaya konservasi sumber daya mineral dan batu bara itu sendiri. Selain itu, kita juga melihat bahwa ekstraksi terhadap sumber daya mineral dan batu bara itu tumbuh secara eksponensial, artinya seiring dengan perkembangan waktu dan juga kebutuhan populasi umat manusia, perkembangan teknologi, dan seterusnya, kebutuhan akan komoditas tambang yang saat ini disebut di dalam undang-undang sebagai komoditas tambang akan terus tumbuh. Di samping itu juga, tentunya sebagai sumber daya alam yang tidak terbarukan, mineral dan batu bara itu tentu akan semakin langka secara geologi, secara keterdapatannya. Sehingga ada risiko bahwa generasi yang mendatang akan kehilangan sumber daya mineral dan batu bara karena pasti akan habis. Di sisi lain juga tidak ada kepastian bahwa market yang saat ini ada untuk memanfaatkan sumber daya mineral dan batu bara itu dapat menjamin supply di sisi industri dan juga kebutuhan umat manusia itu sendiri. Oleh karena itu, kerangka pemikiran ini perlu kita pahami bersama kaitannya dengan upaya konservasi mineral dan batu bara itu sendiri. Di sisi lain, Bapak Ibu sekalian, kami juga mencuplik berbagai permasalahan bahwa sebagai sumber daya mineral dan batu bara yang tidak terbatas, terjadi depresi atau semakin menipisnya keterdapatan biji kadar tinggi kalau di mineral, dan tentu juga batu bara yang kualitas tinggi, ya, kualitas tinggi. Yang mana kita tahu kalau dulu mungkin ketika kita pertama kali melihat operasi pertambangan, tentunya yang jebakan-jebakan biji kadar tinggi itu akan
dapat diekstraksi dengan mudah. Begitupun juga batu bara dengan kondisi saat ini yang konon kabarnya akan menuju sunset industry, tapi justru saat ini karena krisis energi, batu bara yang kualitas rendah pun juga semakin dapat dimanfaatkan. Tetapi secara prinsipnya tentu seiring dengan ekstraksi itu akan semakin menipis. Di sisi lain juga Bapak Ibu melihat, kita mengamati bahwa teknologi pertambangan semakin berkembang. Secara teknologi akan semakin mempercepat ekstraksinya, ya, eksploitasinya, dan seiring juga kemajuan teknologi dan keekonomian tadi, sumber daya mineral dan batu bara ini akan terus dapat dilakukan ekstraksi, ya, kalau memang secara ekonomi juga harganya semakin ekonomis dan juga laku di dalam perdagangan atau market. Di sisi lain kita melihat juga berbagai permasalahan yang terjadi. Transformasi energi dan teknologi yang berkembang begitu cepat mengakibatkan kebutuhan bahan baku tambang tadi untuk industri yang lebih hilir akan terus meningkat. Bahkan di dalam perkembangannya saat ini, mineral-mineral tertentu yang sering disebut sebagai critical minerals, yang mineral-mineral kritis dan strategis, termasuk yang saat ini juga marak diperbincangkan mengenai logam tanah jarang atau rare earth element yang dulu sangat jarang juga sesuai namanya, ya kita dengar sekarang menjadi satu kebutuhan dan juga hal yang dicari, ya, di berbagai negara. Di sisi lain juga responsible mining atau dikenal di negara kita lebih populer sebagai good mining practice, ya, dan juga industri tambang yang dituntut semakin ramah lingkungan semakin berkembang, dan ada juga isu geopolitik. Kalau berbicara batu bara sebagai sumber energi fosil juga kita menghadapi trilema energi dan juga permasalahan ketahanan energi. Dalam sisi operasional, kami juga melihat bahwa operasional penambangan masih banyak yang belum optimal, di mana kita tahu bahwa recovery penambangan tidak optimal, tentunya akan mengakibatkan kerugian tidak hanya dari sisi pemerintah, namun juga dari pelaku usaha dan masyarakat. Dosis yang masih tinggi, ya, yang kadar rendah dan juga mineralisasi kadar rendah tertinggal, dan ada juga permasalahan lain seperti potensi mineral-mineral ikutan tidak dikelola, ya, rare earth dan critical mineral menjadi tidak terdata. Sampai saat ini marak perbincangan diskusi mengenai rare earth element, critical mineral, tetapi sampai saat ini juga saya kira di Indonesia, di negara kita pun belum tahu datanya persisnya berapa, karena dari awal kita juga belum melakukan pengelolaan. Belum lagi adanya endapan-endapan marginal yang ke depan perlu kita dorong, optimalisasinya juga belum ada upaya pemanfaatan, sampai ke sisi hilir yang namanya sisa hasil pengolahan yang masih memiliki potensi mineral berharga, justru belum dapat dikelola dengan baik, dan adanya lusis yang tinggi. Dan terakhir, tentunya sebagai salah satu upaya pemerintah dan juga kita semua untuk mendorong optimalisasi ini, disadari bahwa regulasi mengenai upaya konservasi minerba ini sendiri masih relatif baru diterbitkan 2018, sehingga masih perlu adanya pedoman-pedoman dan petunjuk teknis. Saya kira demikian Bapak Ibu, sedikit latar belakang dan juga permasalahan yang dapat kami cuplik. Dan lebih lanjut, pemerintah dalam hal ini kami di Ditjen Minerba menyadari hal tersebut dan juga berupaya agar optimalisasi sumber daya mineral dan batu bara yang dalam hal ini disebut sebagai konservasi minerba diatur dalam regulasi. Tentunya mulai dari Undang-Undang 4 tahun 2009 yang saat ini menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020, dan saat ini juga kita punya PP 96 tahun 2021. Kalau Bapak Ibu kita pelajari di dalam regulasi tersebut, bahkan konservasi minerba ini dihubungkan juga dengan kewajiban eksplorasi lanjutan dan nanti hubungannya dengan kewajiban dana ketahanan cadangan. Di sisi lain, sebagai upaya pemerintah untuk menjamin kelanjutan investasi pertambangan, ada kejaminan untuk pemegang kontrak atau perjanjian mendapatkan kelanjutan UPK sebagai kelanjutan kontrak atau perjanjian tersebut, juga mempertimbangkan penerapan konservasi minerba. Bahkan dapat juga mengajukan perluasan WIUP dan WPK dalam rangka konservasi minerba. Ini di dalam PP yang terbaru sebagai perubahan dari PP 23 tahun 2010. Tentunya di dalam pembinaan pengawasan juga sudah ada di dalam PP 55 tahun 2010, yang mana Bapak Ibu sekalian ketahui objek-objek konservasi yang mungkin nanti di bagian terakhir saya sampaikan, ini juga sudah diatur sedemikian, ya, untuk diawasi oleh Inspektur Tambang.
dan tentu juga regulasi terkait sampai dengan pedoman pelaksanaannya di dalam Kepmen dan juga petunjuk-petunjuk teknisnya juga sudah kita siapkan. Dan itu praktis sejak 2018 sampai dengan saat ini. Jadi memang regulasinya relatif baru. Namun Bapak Ibu sekalian, perlu juga kami tambahkan, sesungguhnya pemerintah dalam hal ini di Ditjen Minerba sudah mengupayakan penerapan konservasi minerba itu tidak hanya dari sisi arah kebijakan dan pengawasan yang saat ini diawasi oleh Inspektur Tambang, namun sejak tahun 2010 sebetulnya sudah ada di Kementerian SDM, namun lebih dominan dari sisi kegeologian, yang mana dulu ada di Badan Geologi. Nah, lebih lanjut, Bapak Ibu sekalian, kita mungkin sudah mendengar apa itu konservasi mineral dan batu bara, yang sampai saat ini masih juga kita temukan pemahaman yang berbeda-beda. Tetapi secara definisi juga sudah kita atur di dalam Kepmen, ya, 1827 lampiran 7 ini merupakan upaya dalam rangka optimalisasi pengelolaan, pemanfaatan, dan pendataan sumber daya mineral dan batu bara secara terukur, efisien, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, optimalisasi dimaksud di sini adalah terukur dan efisien, dan juga bertanggung jawab dan berkelanjutan dari sisi pengelolaan, pemanfaatan, dan juga pendataan terhadap sumber daya mineral dan batu bara itu sendiri. Objek-objeknya ada 8, saya tidak akan ulas satu persatu karena sudah ada di regulasi dan saya kira sudah sering kami sampaikan, tetapi poin yang ingin saya tekankan di sini adalah objek-objek ini khas dan sudah ditentukan, yang mana masing-masing definisinya dan juga sampai dengan kriteria-kriteria tingkat optimalnya juga kita atur di dalam Kepmen sebagai pedoman dan juga petunjuk teknis. Sebagai contoh tentang recovery penambangan, recovery pengolahan, meskipun belum terhadap semua komoditas tambang, tetapi sudah kita atur lingkup kegiatan pengelolaannya, pemanfaatannya, bahkan juga tingkat optimalnya untuk objek-objek tertentu. Nah, dari sisi arah kebijakan, sebagai bagian dari implementasi, tentunya pemerintah mendorong agar upaya konservasi ini menjadi satu upaya yang selaras dalam visi kaidah dasar pengelolaan mineral batu bara. Jadi Bapak Ibu sekalian, saat ini Ditjen Minerba sudah menyiapkan naskah kebijakan pertambangan mineral dan batu bara, selain upaya inventarisasi di hulu, pemanfaatan di tengah, tetapi juga dari sisi strategis perlu ada upaya konservasi, yaitu tadi optimalisasi, dan kondisi saat ini perlu mendorong adanya efisiensi cadangan. Kita semua tahu seperti kondisi saat ini ketika booming harga komoditas, tentunya tingkat produksi akan semakin tinggi ya sehubungan dengan juga target penerimaan negara. Tapi ke depan kita juga perlu memahami selain mengoptimalkan dengan kondisi saat ini, juga perlu memikirkan bagaimana cadangan tersebut dapat secara efisien kita kelola dan kita jaga ketahanan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, di dalam arah kebijakan yang saat ini sedang disusun dan ke depan akan kita terapkan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengembangan sumber daya mineral dan batu bara tersebut juga harus diimbangi dengan pengendalian produksi. Ya. Tidak hanya produksi terhadap mineral utama dan juga batu bara, termasuk juga mineral ikutan, unsur atau logam tanah jarang. Dan terakhir tentu tetap harus ada pembinaan terhadap pelaksanaan upaya konservasi pada industri pertambangan mineral dan batu bara tersebut yang berkelanjutan. Nah, strategi implementasi yang sedang disiapkan adalah menyusun regulasi, ya, meningkatkan atau mengoptimalkan pelaksanaan recovery penambangan, pengolahan dan atau pemurnian oleh pelaku usaha, mendorong ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, agar upaya optimalisasi tersebut juga dapat terus ditingkatkan, dan terakhir adanya evaluasi. Dari sisi pengawasan, tentunya dapat saya sampaikan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan konservasi mineral dan batu bara merupakan pengawasan yang dilakukan secara administratif dan juga teknis operasional yang dilakukan oleh Inspektur Tambang dan menjadi tanggung jawab Kepala Divisi Tambang. Jadi Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya tidak banyak negara seperti Indonesia yang mewajibkan upaya penerapan konservasi minerba sampai ke level operasional diawali oleh Inspektur Tambang atau Mine Inspector, ya, bahkan menjadi tanggung jawab KTT di lapangan. Kembali lagi juga Bapak Ibu sekalian, kalau kami evaluasi, ya, hal tersebut adalah upaya pemerintah agar ada rencana induk dan juga peta jalan yang jelas. Di sisi operasional ada pengawasan, di sisi arah kebijakan juga sudah dipersiapkan strategi implementasinya. Saat ini juga Bapak Ibu sekalian dapat saya sampaikan bahwa
Hal tersebut sudah disiapkan dalam suatu kajian atau dokumen yang namanya Grand Strategi Komoditas Minerba dengan visi Indonesia 2045, dan juga ada cerminan upaya konservasi pada strategi untuk peningkatan ketahanan cadangan dan optimalisasi produk bahan baku industri sampai ke industri hilir, pengolahan dan pemurnian. Di sisi lain juga regulasi sudah kita terbitkan, optimalisasi terus kita dorong, meskipun kita tahu banyak kendala-kendala. Ilmu pengetahuan dan teknologi dengan era perkembangan industri mining industry 4.0 juga kita sadar semakin efektif dan efisien. Pada intinya bahkan sampai sisa-sisa hasil pengolahan dan tren di dunia luar mengenai urban mining juga yang berkembang pesat menjadi sorotan dan juga perhatian pemerintah. Dari sisi evaluasi pembinaan pengawasan juga kita menyadari bahwa praktik di lapangan belum sepenuhnya optimal, ya, pemahamannya masih berbeda-beda, terus juga kita lakukan sosialisasi, bahkan terakhir sampai kepatuhan pelaporan administratif yang juga sudah kami siapkan secara digital pun masih kita temukan hal-hal yang belum sesuai harapan. Dan terakhir juga tentunya pemerintah menyadari pentingnya ada reward and punishment. Sebagai bagian dari upaya good mining practice atau kaidah teknik pertambangan yang baik, upaya konservasi ini kita nilai, kita tetapkan kriterianya, dan kita berikan penghargaan. Di samping itu tentu juga ada sanksi administratif manakala ditemukan adanya ketidakpatuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, karena keterbatasan waktu saya akan cepat saja, ya, sebagai penutup dan apa yang dapat kami sampaikan arah kebijakan dan juga pengawasan konservasi mineral dan batu bara ini. Yang pertama dari sisi peluang dan juga harapannya atau tantangan ke depan, perlu kita sadari apabila secara global sumber daya mineral ini pasti akan habis dan semakin menipis, meskipun dari sisi rantai pasokan global Indonesia memiliki posisi yang strategis. Upaya konservasi mineral dan batu bara ini merupakan upaya yang sangat penting, ya, untuk kita sadari dan kita terapkan bersama. Regulasi tentang ini dalam bentuk pedoman dan bahkan petunjuk teknis operasional di lapangan juga sudah dipersiapkan. Bahkan aparatur pemerintah yang namanya Inspektur Tambang juga didorong untuk terus melakukan pembinaan dan pengawasan. Implementasinya tentu kita mengharapkan ada regulasi yang efektif. Jadi Bapak Ibu sekalian, saat ini juga sejak beberapa tahun yang lalu, pemerintah dalam hal ini kami di Ditjen Minerba lebih banyak menerbitkan regulasi dalam bentuk pedoman dan petunjuk, bukan sifatnya pengaturan-pengaturan teknis operasional yang melarang dan membatasi, tetapi pedoman dan petunjuk. Arah kebijakan yang harus jelas, dan kita juga harus melihat isu global yang berkembang saat ini terhadap upaya mengelola mineral dan batu bara. Jaminan suplai terhadap mineral dan batu bara tentu juga menjadi isu global. Sebagaimana yang kita ketahui di era pandemi dan juga kondisi saat ini, ya, kritikal mineral, rare earth, bahkan mineral dan batu bara sendiri juga kaitannya dengan ketahanan energi menjadi isu-isu yang sangat populer dan semakin disadari menjadi hal yang sangat strategis untuk dikelola dan kita terapkan dengan baik secara bersama-sama. Bahkan di tataran operasional juga investasi juga melihat adanya environmental, social, and governance yang jelas. Dalam hal ini juga kami titipkan agar pengolahan pertambangan kita, baik itu mineral maupun batu bara, harus dilakukan dengan lebih baik lagi ke depan. Karena kita tidak hanya bisa mengandalkan keunggulan komparatif adanya kekayaan sumber daya mineral dan batu bara, tetapi juga bagaimana itu dapat dikelola dengan baik sehingga visi kita menuju Indonesia Maju 2045 dapat tercapai. Saya kira demikian Pak Moderator, Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan dalam waktu yang relatif singkat. Mudah-mudahan waktu 15 menit belum saya lampaui, dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan ada beberapa hal yang mungkin sekiranya nanti Bapak Ibu ingin tanyakan dapat kita bahas dalam sesi diskusi. Saya kira demikian Pak Moderator, saya kembalikan waktu dan kesempatannya. Terima kasih, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Doni. Materi yang cukup menarik. Kalau kita simak tadi ada kata optimalisasi, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendataan sumber daya minerba secara terukur, efisien, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Sangat menarik sekali. Silahkan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan melalui chat terlebih dahulu, nanti kita akan bacakan di akhir dari sesi ini. Kemudian
kita akan masuk kepada sesi yang kedua, yaitu Ibu atau Mbak ini, Iva Aulia Kusna dari UPN Veteran Yogyakarta dengan judul Potensi Kemandirian Energi Tambang Melalui Energi Arus Laut. Dalam hal ini adalah studi kasus Selat Lombok dan Selat Alas. Sebelumnya saya akan sampaikan sedikit CV-nya. Ini CV mahasiswa anak muda ini masih. Namanya Iva Aulia Kusna dari Prodi Teknik Pertambangan UPN Veteran Yogyakarta. Sini CV-nya tidak ada lahir di mana, publikasinya cukup banyak, penghargaan juga cukup banyak. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Mbak Iva untuk bisa menyampaikan makalahnya selama 15 menit. Ya, terima kasih Pak. Sebelumnya izin share screen dulu. Baik. Terima kasih kepada pihak Berhapi dan panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Potensi Kemandirian Energi Tambang Melalui Energi Arus Laut, Studi Kasus Selat Lombok dan Selat Alas. Energi listrik yang seperti kita tahu bahwa sangat dibutuhkan dalam keseharian kita, di mana energi listrik yang kita dapatkan itu bisa diperoleh melalui energi baru terbarukan dan energi fosil. Indonesia memiliki luas lautan sebesar 2/3 dari luas total wilayah dengan garis pantai sepanjang 81.000 km, sehingga potensi adanya peranan laut dalam menghasilkan energi dapat menjadi tinggi, di mana terdapat 3 potensi energi EBT yang berasal dari laut. Yang pertama ada arus laut, dan berdasarkan kalkulasi oleh P3GL pada tahun 2011 menyatakan bahwa arus laut di Indonesia itu potensinya 18 gigawatt, lalu untuk ocean thermal energy conversion itu 41 gigawatt, dan untuk gelombang laut sekitar 2 gigawatt. Adapun tujuan penelitian ini adalah memberikan pandangan terkait manfaatan EBT dari laut, khususnya arus laut sebagai sumber energi pada kegiatan pertambangan di Selat Alas dan Selat Lombok. Adapun nanti pandangan tersebut akan memberikan pandangan terkait mekanisme penerapan di perusahaan sekitar tambang yang berada di lokasi tersebut. Sehingga harapannya perusahaan-perusahaan yang berada di sekitar Selat Alas dan Selat Lombok dapat memiliki kemandirian energi. Salah satu perusahaan yang sudah sudah menerapkan EBT dalam memenuhi kebutuhan energi listriknya itu ada PT Vale, di mana terdapat 3 PLTA yang beroperasi dengan total kapasitas sebesar 365 MW, dan untuk kapasitas listriknya sebesar 10,7 MW itu disalurkan kepada masyarakat melalui PLN. Dan selain itu, bendungan dari PLT tersebut juga difungsikan untuk mengendalikan banjir melalui sistem pintu airnya. Selanjutnya, metode penelitian yang kami gunakan merupakan studi literatur dengan mekanismenya. Yang pertama, mengumpulkan informasi mengenai potensi energi arus laut di Selat Lombok dan Alas. Lalu yang kedua, mengumpulkan informasi mengenai wilayah izin usaha pertambangan yang berada di sekitar selat tersebut, lalu melakukan pengolahan data untuk menyusun mekanisme dan masukan dalam penerapan energi arus laut. Adapun untuk data-data tersebut, kami peroleh melalui OneMap ESDM. Selanjutnya, arus laut merupakan pergerakan massa air laut secara vertikal dan horizontal akibat adanya pasang surut dan peralihan massa air laut dari satu tempat ke tempat lainnya. Di mana kalau pasang surut itu terjadi akibat gaya gravitasi matahari dan bulan, sedangkan untuk peralihan massa air laut sendiri terjadi akibat pergerakan air laut global. Adapun kelebihan dari PLTAL atau pembangkit listrik tenaga arus laut, yang pertama, energi arus laut memiliki kelebihan dapat diprediksi melalui mengetahui
mekanisme dari pergerakan pasang surut sehingga dapat lebih diprediksi. Selanjutnya, dampak yang dihasilkan apabila menerapkan PLTAL dalam skala yang besar itu dampaknya lebih kecil daripada EBT lainnya. Selanjutnya, kecepatan arus laut 2-3 meter per sekon setara dengan 4 kali energi yang dihasilkan dari turbin angin pada luas dan sapuan rotor yang sama, karena pada massa air laut sendiri itu memiliki massa sebesar 823 kali daripada angin, tetapi dengan kecepatan yang relatif lebih rendah. Selanjutnya, biaya listrik yang dihasilkan itu lebih rendah daripada EBT laut lainnya. Adapun untuk kekurangannya sendiri, yang pertama korosifnya tinggi. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan adanya penebalan pada konstruksi dari PLTAL. Nah, pada umumnya itu menggunakan konstruksi jenis baja dengan meningkatkan ketebalan dan melakukan pengkasaran pada permukaannya. Selanjutnya, biaya perawatan yang tinggi. Ada banyak hal yang dapat mempengaruhi atau mengurangi dari efisiensi kerja turbin seperti puing-puing yang terbawa arus, dan selanjutnya biota laut juga dapat menjadi hambatan dalam kinerjanya. Selanjutnya, berdasarkan plotting dari P3GL tahun 2011 menunjukkan bahwa terdapat lokasi-lokasi yang berpotensi untuk diterapkan PLTAL di Indonesia. Adapun untuk lokasi Selat Alas dan Selat Lombok bisa dilihat di bagian kiri bawah untuk lokasinya. Selanjutnya, berdasarkan karakteristik laut di Indonesia, Pak Kasarjanto dan Sugito menyatakan bahwa PLTAL di Indonesia yang dapat diterapkan itu skala kecil sampai menengah, yaitu setiap turbinnya memiliki kapasitas kurang dari 1 MW dengan kedalaman idealnya 15-40 meter. Untuk komponen dari PLTAL yang penting itu ada 3. Yang pertama, mooring. Mooring ini merupakan penyangga atau pondasi yang memberikan turbin itu agar lebih stabil. Jadi turbin nanti tidak dapat terseret oleh arus. Selanjutnya ada turbin. Turbin ini yang mengonversi dari pergerakan massa air laut untuk diteruskan kepada generator. Sedangkan generator sendiri merupakan komponen yang dapat mengubah dari gerakan menjadi listrik. Selanjutnya, berikut ini merupakan macam-macam teknologi yang sudah mulai diterapkan terkait turbin dan mooring. Yang pertama ada marine current turbine, di mana untuk marine current turbine ini memanfaatkan pergerakan air laut yang searah. Jadi untuk mekanismenya itu menggunakan horizontal axis turbine. Nah, untuk penyangganya sendiri menggunakan tripod pile. Yang berarti terdapat 3 pilar yang memang menyangga dari turbin. Adapun untuk tripod pile sendiri itu cocok untuk semua arus, jadi baik arus permukaan maupun arus dalam. Dan untuk marine current turbine ini cocok untuk perairan yang tenang, cuaca yang cerah dan bantalan serta bilah yang kuat. Dan mekanisme dari marine turbine ini menenggelamkan turbin hingga kedalaman 20 meter. Selanjutnya, untuk Davis Hydro Turbine ini dikembangkan oleh Blue Ltd, di mana turbin memanfaatkan pergerakan arus laut yang secara tegak lurus, gitu, atau sering disebut sebagai vertical axis rotary, di mana pondasi yang digunakan atau penyangga itu yang sering digunakan itu vertical lift mooring. Jadi penyangganya terapung dan memiliki biaya pembuatan dan perawatan yang lebih murah dan mudah. Sedangkan untuk generator diletakkan pada bagian deck, dan apabila terdapat modifikasi itu pada sudut turbinnya, sehingga dapat disesuaikan dengan optimalnya energi yang dapat dihasilkan melalui modifikasi tersebut. Selanjutnya ada Delta Stream Turbine, dikembangkan oleh Tidal Energy Ltd dengan menggunakan konsep seperti marine current turbine, yaitu horizontal axis rotary dengan penyangga juga sama, yaitu tripod pile. Namun diameter turbin yang ada pada Delta Stream ini memiliki diameter 15 meter dan kapasitas maksimal yang dapat dihasilkan setiap turbinnya itu 1,2 gigawatt. Selanjutnya Open Center Turbine, di mana teknologi ini dikembangkan oleh Open Hydro Ltd dengan konsep yang sama dengan
dua teknologi sebelumnya, yaitu menggunakan horizontal axis rotary dengan double monopile, di mana monopile yang digunakan itu berada di kanan dan kiri, yaitu untuk menyangga dari turbinnya itu sendiri. Untuk diameternya 6 meter dan generator dipasang di dekat turbin. Lanjut, untuk potensi energi arus laut di Selat Lombok dan Selat Alas, berikut ini penelitian yang sudah kami rangkum dari beberapa penelitian sebelumnya terkait potensi yang ada di Selat Alas dan Selat Lombok. Jadi penelitian dilakukan pada beberapa kedalaman yang berbeda dengan arus yang berbeda dan menghasilkan daya listrik yang berbeda. Namun untuk mengolah data selanjutnya kami menggunakan data dari OneMap ESDM, di mana data dapat diakses melalui OneMap ESDM ETBKE. Pada Selat Lombok, kecepatan arus yang didata itu ada 2,44 meter per sekon, sedangkan pada Selat Alas 2,9 meter per sekon. Untuk luas daerah potensi juga Selat Alas lebih besar daripada Selat Lombok, sehingga potensi praktis atau ketika menerapkan dari PLTAL sendiri itu potensinya akan lebih besar, hampir 2 kalinya untuk yang Selat Alas. Lanjut, untuk mekanisme penerapan yang bisa kami ajukan, yang pertama, untuk Selat Lombok sendiri, yang pada gambar merah itu terdapat 2 perusahaan yang memang berpotensi. Yang pertama, PT Bintang Buleleng Perkasa memiliki jarak sekitar 18,2 km dari titik potensi, sedangkan untuk PT Indotan Lombok Barat Bangkit memiliki jarak 29,5 km. Selanjutnya untuk Selat Alas itu terdapat 3 perusahaan. Yang pertama PT Anugrah Mitra Graha yang memiliki jarak sekitar 7,47 km, sedangkan untuk PT Indotan Sumbawa Barat memiliki jarak 21,3 km, dan untuk PT Aman Mineral Nusa Tenggara itu memiliki jarak 25 km. Nah, adapun sebenarnya mekanisme yang terjadi dari arus laut menjadi listrik itu seperti ini. Arus laut yang bergerak itu akan menggerakkan turbin. Nah, dari turbin itu nanti bisa dilakukan 2 opsi. Yang pertama, ketika pergerakan dari turbin itu kurang memenuhi kecepatan minimal dari generator, maka turbin kecepatannya dapat dilakukan percepatan oleh gearbox, sehingga kecepatan yang masuk ke generator itu akan memenuhi kecepatan minimal untuk menghasilkan listrik. Sedangkan ketika turbin itu sudah bisa memenuhi kecepatan untuk menghasilkan listrik, maka turbin bisa langsung menggerakkan dari generator. Adapun penggunaan turbin juga dapat Adapun penggunaan gearbox sendiri dapat disesuaikan dengan jenis turbin yang digunakan. Selanjutnya, generator akan menghasilkan listrik. Nah, listrik di sini itu nanti akan dialirkan langsung ke wilayah daratan dengan media kabel. Untuk pembangkit listrik pada umumnya, dari pembangkit listrik ketika sebelum disalurkan itu akan dialirkan ke trafo untuk menentukan tegangannya. Tetapi ketika aliran listrik yang sudah pas tegangannya, maka langsung dialirkan ke beban listrik ataupun komponen yang membutuhkan adanya aliran listrik. Selanjutnya, berikut ini analisis ekonomi dalam penerapan EBT, di mana menurut Aziz, Murtini, dan Luhur menunjukkan bahwa kapasitas terpasang untuk arus listrik dan pasang surut ini sama-sama 70 kW, di mana umur pembangkit listriknya itu untuk arus laut 15 tahun dan pasang surut 20 tahun dengan biaya investasi yang berbeda. Dan ini mendukung juga yang terkait kelebihan PLTAL, yaitu biaya arus listrik itu lebih rendah daripada biaya EBT laut lainnya. Mekanisme yang perlu dipertimbangkan dalam menerapkan energi arus laut, yang pertama, mengetahui karakteristik laut untuk menentukan jenis EBT yang akan digunakan. Begitu juga untuk potensi dari arus laut yang akan digunakan, apakah akan menggunakan potensial melalui pasang surut ataupun menggunakan mekanik melalui pergerakan massa air laut itu sendiri. Selanjutnya, biaya investasi dan perawatan yang tinggi dapat menjadi pertimbangan dalam menerapkan energi arus laut tersebut. Lalu, kajian terhadap mooring dan turbin agar sesuai dengan karakteristik lokasi dan besaran energi yang digunakan. Nah, adapun untuk turbin dan mooring ini, kalau berdasarkan penelitian terkait implementasinya, itu banyak jenis turbin-turbin yang digunakan dan modifikasi-modifikasi yang dilakukan, sehingga
dapat disesuaikan dengan energi dan luasan yang dibutuhkan gitu. Selanjutnya, implementasi dan penyelidikan dapat dilakukan dengan pihak-pihak terkait sehingga dapat memudahkan adanya proses perencanaan dan implementasi. Selanjutnya, untuk kesimpulan sendiri, energi arus laut dapat menjadi prospek di masa depan dalam perencanaan pemanfaatan energi tersebut di perusahaan yang berada di sekitar pertambangan. Begitu. Nah, untuk energi listriknya dapat digunakan secara langsung oleh perusahaan maupun dapat dialirkan ke masyarakat sebagian dalam program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Adapun ketika izin perusahaannya itu sudah habis, maka PLTAL sendiri dapat dilakukan operasional oleh PLN guna untuk menyalurkan listriknya kepada masyarakat sekitar. Selain itu, implementasi adanya PLTAL di sekitar wilayah pertambangan, yaitu kalau pada penilaian ini di Selat Alas dan Selat Lombok, dapat meningkatkan adanya rasio EBT pada energi mix nasional, sehingga Indonesia dapat mengejar adanya target energi bauran nasional di tahun 2025. Ini referensi yang kami gunakan pada penulisan karya tulis ilmiah ini. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik sekali penelitiannya tentang pembangkit listrik tenaga arus laut di studi kasus di Selat Lombok dan Selat Alas ya. Sangat menarik untuk menunjang bauran energi ya. Oke. Ya, terima kasih Pak. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan terlebih dahulu untuk sesi yang ketiga atau sesi yang terakhir, yaitu tentang perubahan sedikit judul di ini. Jadi ada judulnya adalah konservasi biji nikel kadar rendah dan peningkatan nilai tambah dengan pengolahan nikel menggunakan teknologi high pressure acid leaching atau HPAL di Pulau Obi, yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Toha dari PT Halmahera Persada. Sebelumnya saya akan bacakan sedikit CV beliau. Beliau S1 di Unhas, Hasanuddin, kemudian S2-nya di Esa Unggul, Universitas Esa Unggul. Pengalaman beliau cukup banyak, pernah di Harita Group, kemudian PT Dairy Prima Mineral, kemudian Vale Indonesia, kemudian trainingnya juga cukup banyak, organisasi juga di Perhapi. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan untuk Bapak Muhammad Toha mempresentasikan makalahnya selama 15 menit. Suaranya masih ini, Pak Toha? Mohon maaf, suaranya Pak Toha masih di mute? Oke, ya, saya tadi di mute sama host, jadi tidak bisa masuk. Oke, silakan Pak Toha. Baik, ini juga screen sharing saya juga masih belum dibuka, jadi saya belum bisa buka. Minta tolong panitia. Ya, mohon panitianya. Oke, Sudah, baik. silakan Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kami sebenarnya bertiga, ada Pak Tony Gultom, kemudian saya Muhammad Toha sendiri, dan Pak Riko Albert. Pak Tony Gultom sendiri adalah salah satu direksi di PT Halmahera Persada Legend, sementara Pak Riko Albert ini adalah PTL dari PT Halmahera Persada Legend. Nah, dari kami bertiga, kami membuat paper ini dan saya yang coba akan mempresentasikan mengenai
paper kami yang berjudul Konservasi Biji Nikel Kadar Rendah dan Peningkatan Nilai Tambah dengan Pengolahan Nikel Menggunakan Teknologi High Pressure Acid Leaching atau ICPAL di Pulau Obi. Apa yang menjadi latar belakang paper ini adalah beberapa hal. Pertama, memang kami spesifik berbicara mengenai aspek konservasi. Nah, kalau di konservasi sendiri, tadi Pak Doni juga sudah menyebutkan ada 8 objek konservasi mineral. Konservasi itu meliputi dari recovery penambangan, recovery pengolahan, batu bara kualitas rendah, mineral kadar rendah, mineral ikutan, cadangan marginal, sisa hasil pengolahan dan pemurnian, dan cadangan tidak tertambang. Nah, spesifik untuk nikel dan kaitannya nanti dengan ICPAL, nanti kami akan coba menjelaskan dari 8 objek konservasi mineral dan batu bara di Kepmen 1827, apa saja yang bisa kita cover dengan adanya pengolahan dengan teknologi ICPAL. Nah, sebagai latar belakang juga adalah Bapak Ibu sekalian pasti sudah paham bahwa nikel di Indonesia itu berupa endapan nikel laterit, berbeda memang dengan nikel yang sifatnya sulfida. Di Indonesia sebagian besar adalah sifatnya nikelnya adalah nikel laterit. Dan kalau diklasifikasikan berdasarkan proses pengolahannya, nikel laterit ini bisa dibagi menjadi 2 jenis. Pertama adalah nikel jenis limonit dan nikel saprolit. Nikel limonit sendiri itu secara keterdapatannya itu berada di lapisan bagian atas. Dia berada di atas iron cap atau tanah pucuk dengan kadar rata-rata memang rendah. Nikel limonit ini kadarnya rata-rata 0,8 sampai 1,5% Mi. Kadarnya rendah, tetapi yang menarik adalah kadar kobalnya tinggi, sekitar 0,1 sampai 0,2%. Besinya juga sangat tinggi, sekitar 40 sampai 50%. Berbeda dengan saprolit yang ada di bawahnya, kandungan nikel saprolit itu mempunyai kadar relatif lebih tinggi, rata-rata 1,5 sampai 3% nikel, dengan besi yang lebih rendah, sekitar 25 sampai 40%, sedangkan kobalnya juga relatif lebih rendah dibandingkan limonit, di 0,02 sampai 0,1%. Nah, dengan karakteristik biji serta mempertimbangkan aspek teknologi pengolahan dan keekonomiannya, maka biji nikel saprolit itu umumnya diolah oleh pabrik pengolahan dengan teknologi pirometalurgi atau peleburan. Sedangkan nikel limonit itu umumnya diolah dengan teknologi hidrometalurgi atau proses pelindian. Nah, yang menjadi masalah adalah hingga tahun 2020 di Indonesia sendiri itu belum ada pabrik pengolahan dengan teknologi hidrometalurgi. Bagaimana dengan di dunia? Sama juga, di dunia juga sampai tahun 2020 yang lalu baru ada 11 pabrik dengan teknologi hidrometalurgi. Hampir 65% pabrik pengolahan nikel di dunia itu menggunakan teknologi pirometalurgi atau peleburan. Nah, karena itulah kenapa kemudian nikel limonit di Indonesia selama ini itu tidak bisa dimanfaatkan. Kenapa? Karena kemudian pabrik pengolahannya juga tidak tersedia. Dalam hal ini pabrik pengolahan dengan teknologi pirometalurgi. Apa yang kemudian terjadi? Yang terjadi adalah nikel limonit selama puluhan tahun itu hanya diperlakukan sebagai overburden, sebagai material yang nanti dipakai untuk penutupan tambang, pasca tambang. Karena hanya menjadi overburden, maka limonit tersebut menjadi tidak punya nilai ekonomis. Nah, yang menarik adalah kemudian di tahun 2018 yang lalu, salah satu perusahaan di Halmahera Selatan, dalam hal ini PT Halmahera Persada Legend, itu membangun pabrik dengan teknologi high pressure acid leaching yang bahan bakunya memanfaatkan biji nikel limonit sebagai bahan baku dengan menghasilkan produk turunan berupa nikel sulfat dan kobal sulfat yang bernilai tinggi. Nah, ini yang menarik karena selain menggunakan nikel limonit sebagai bahan baku yang sebelumnya tidak mempunyai nilai ekonomis, produk yang dihasilkan juga salah satunya adalah kobal sulfat yang mempunyai nilai sangat tinggi. Itu adalah latar belakangnya. Ini sebagai gambarannya Bapak Ibu sekalian, bagaimana karakteristik dari biji nikel laterit jika dibagi berdasarkan proses pengolahannya. Jadi ada tipe limonit dan ada tipe saprolit. Tipe limonit dengan nikel kadar rendahnya tadi itu umumnya memang
commonnya adalah digunakan proses pengolahan dengan teknologi hidrometalurgi. ITSPAL, terus kemudian ada beberapa teknologi yang lain seperti misalnya atmospheric leaching, kemudian ada juga yang disebut sebagai heap leach, itu adalah varian-varian dari teknologi hidrometalurgi. Sementara saprolit sendiri itu umumnya memang diolah dengan teknologi peleburan atau hidrometalurgi. Ada seperti misalnya RKEF, Rotary Kiln Electric Furnace, yang sekarang ini banyak dibangun misalnya di Sulawesi Tengah, Morowali, gitu kan. Terus kemudian ada juga RKF dengan produk hasil akhirnya adalah MET yang dioperasikan oleh PT Vale yang ada di Sorowako, yang mulai beroperasi sejak tahun 1970-an. Seperti itu gambarannya. Nah, ini adalah data yang diolah dari Kementerian Perindustrian, di mana sampai tahun 2020 yang lalu, dari 21 pabrik pengolahan nikel yang ada di Indonesia, hampir sebagian besar adalah pabrik dengan teknologi pirometalurgi. Sehingga memang sehingga nikel saprolit saja yang saat itu dibutuhkan atau dimanfaatkan. Sementara nikel yang tipe limonit ketika itu memang belum dimanfaatkan. Ini adalah karakteristik biji nikel tipe laterit sebelum adanya ITSPAL. Seperti ini gambarannya. Jadi iron cap di bagian atas, kemudian di bawahnya adalah limonit. Karena limonit ketika itu sebelum tahun 2020 belum ada pabrik yang bisa mengolahnya, sehingga limonit selama itu dalam kurun waktu puluhan tahun hanya diperlakukan sebagai overburden. Nah, hanya sebagian kecil saja limonit yang dimanfaatkan. Fungsinya hanya sebagai proses blending untuk mendapatkan spesifikasi biji nikel yang cocok untuk diolah dengan teknologi RKF atau pirometalurgi. Nah, di sini bisa Bapak Ibu lihat limonit itu mempunyai karakteristik nikel yang memang rendah, tetapi kobaltnya itu cukup tinggi, rata-rata 0,15% kobalt. Sementara saprolit mempunyai nikel yang tinggi, tetapi kobaltnya rendah. Dia hanya sepertiga dari kadar kobalt yang ada di limonit. Ini adalah gambarannya. Terus selanjutnya pembahasan. Jadi kami di Pulau Obi saat ini itu sudah terbangun pabrik pengolahan dengan teknologi high pressure acid leaching yang menggunakan bahan baku nikel tipe limonit sebagai bahan baku. ITSPAL sendiri itu adalah proses pelindian nikel dengan larutan asam sulfat dalam tabung khusus yang disebut sebagai autoclave dengan penambahan tekanan dan suhu tinggi. Bapak Ibu sekalian mungkin sudah sangat paham bahwa nikel itu ketika dilarutkan dengan asam sulfat, dicampur dengan asam sulfat, maka akan terjadi proses ekstraksi. Nah, kalau dia tidak menggunakan tekanan atau penambahan tekanan dan tidak ada penambahan suhu, seperti misalnya dengan teknologi heap leach, maka proses pelarutannya itu membutuhkan waktu berbulan-bulan. Bisa sekitar hampir 3-6 bulan. Proses dengan pelindian atau pelarutan asam sulfat terhadap nikel itu bisa sampai berbulan-bulan. Karena dia tidak menggunakan penambahan tekanan dan tidak ada penambahan suhu. Tetapi dengan proses ITSPAL, nikel yang dilarutkan dengan asam sulfat dengan tambahan sekitar tekanan sekitar 50 bar dan suhu sekitar 250 derajat Celcius, itu mempercepat proses ekstraksi mineral yang dari sebelumnya bisa berbulan-bulan hanya menjadi sekitar 1 jam. Jadi proses di ITSPAL sendiri ini adalah proses yang menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan tentunya recovery pengolahannya menjadi lebih bagus dibandingkan kalau misalnya hanya tanpa menambah tekanan dan suhu seperti menggunakan teknologi heap leach. Nah, yang lainnya adalah, yang menarik adalah nikel limonit yang diolah oleh ITSPAL ini adalah nikel dengan kadar yang rendah, antara 1,1 sampai 1,3% nikel. Ini yang diolah, yang sebelumnya menjadi overburden. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah harga nikel limonit awalnya. Harga nikel limonit itu $0, tidak berharga, tidak mempunyai nilai. Hanya menjadi tanah buangan saja. Nah, dengan ada ITSPAL, maka dia akan mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi. Ini adalah gambaran sederhana tentang alur proses pengolahan nikel dengan teknologi ITSPAL. Jadi intinya adalah limonit, bahan baku limonit itu diproses, intinya nanti ada diproses di autoclave, Pak, Bapak Ibu sekalian, di ITSPAL ini. Di ITSPAL inilah proses di mana H2SO4 atau asam sulfat dicampurkan dengan steam
dengan tekanan sekitar 50 bar dan suhu sekitar 250 derajat Celcius. Disitulah kemudian proses ekstraksi nikel dengan unsur-unsur yang lain terjadi, dan kemudian setelah itu ada proses-proses lanjutan yang intinya adalah di situ akan ada proses untuk remove Fe sama Al sebagai pengotor, dan kemudian ada lanjutan di mana kemudian produk antaranya itu adalah mixed hydroxide precipitate. Produk antara dari ITSPAL yang dihasilkan oleh PT HPL itu adalah mixed hydroxide precipitate. Ini adalah produk di mana nikel dan kobalt itu masih tercampur dalam satu produk. Makanya namanya mixed hydroxide precipitate. Nah, kami nanti akan melanjutkan proses MHP ini. MHP ini akan diproses di plan lanjutan. Kita lakukan presipitasi lanjutan, di mana kemudian produk akhirnya adalah nikel sulfat dan kobalt sulfat sebagai sebuah produk yang terpisah. Nah, nikel sulfat dan kobalt sulfat inilah yang Bapak Ibu sekalian mungkin familiar, ini menjadi salah satu bahan baku utama prekursor baterai mobil listrik. Gitu. Nah, ini yang menarik karena dari limonit yang tidak bermanfaat, tidak berguna, kemudian menghasilkan produk MHP. MHP ini kalau diproses lebih lanjut akan menghasilkan nikel sulfat dan kobalt sulfat yang menjadi bahan baku prekursor baterai mobil listrik yang akan dipakai oleh teknologi mobil listrik yang saat ini lagi berkembang. Ini adalah material balannya. Kami akan kapasitas inputnya adalah sekitar 8,3 juta WMT limonit. Kemudian nanti akan menghasilkan mixed hydroxide precipitate itu 365.000 ton dalam bentuk wet, yang kalau kemudian kita proses lebih lanjut, MHP-nya akan menghasilkan dua produk turunan, nikel sulfat dan kobalt sulfat dengan kapasitas 247 ton nikel sulfat dan 32.000 ton kobalt sulfat. Nah, konservasi mineral, apa yang kemudian kita lakukan dengan teknologi ITSPAL ini, apa yang kemudian kita kaitkan dengan konservasi mineral? Ada beberapa hal. Pertama, dengan adanya pemanfaatan nikel limonit yang sebelumnya tidak termanfaatkan, maka dari sisi pertambangan, perusahaan pertambangan yang mensuplai nikel ke PT HPL itu mengalami peningkatan jumlah cadangan. Kenapa mengalami peningkatan jumlah cadangan? Karena cut-off grade-nya diturunkan. Kalau sebelumnya cut-off grade dari perusahaan afiliasi PT HPL menggunakan cut-off grade tipe saprolit dengan rata-rata sekitar 1,5, maka dengan adanya ITSPAL, cut-off grade-nya diturunkan menjadi sekitar 0,1 sampai 0,9% nikel. Secara otomatis, maka karena COG-nya itu diturunkan cukup jauh dari 1,5 menjadi 0,9, maka cadangannya itu meningkat cukup signifikan. Yang lainnya adalah karena biji nikel limonit yang sebelumnya tidak dikategorikan sebagai produk penambangan, saat ini itu sudah berubah menjadi hasil penambangan. Itu konversi. Jadi kalau sebelumnya itu dikategorikan sebagai OB, maka saat ini dari IUP pertambangan, mereka mengkategorikan limonit itu sebagai produk penambangan. Yang menarik dari sisi konservasi yang lain adalah apa? Hasil pengolahan nikel limonit dengan ITSPAL, itu selain menghasilkan nikel sulfat juga menghasilkan byproduct turunan berupa kobalt sulfat yang bernilai ekonomis tinggi. Hal ini yang tidak bisa dilakukan oleh teknologi misalnya rotary kiln electric furnace, di mana rotary kiln electric furnace itu tidak bisa mengekstraksi kobalt sebagai produk yang bisa dijual. Itu berbeda dengan ITSPAL yang bisa menghasilkan dua produk turunan dengan nilai ekonomis yang tinggi, nikel dan kobalt. Yang lain juga limonit. 2 menit lagi, Pak. Baik. Tentu yang menarik adalah karena ada royalti. Royalti, pemerintah akan bisa mendapatkan royalti dari penjualan limonit dan juga terjadi peningkatan nilai tambah dari pengolahan nikel limonit. Ini ada sebagai gambaran saja Bapak Ibu sekalian, cadangan salah satu perusahaan afiliasinya PT HPL, bisa dilihat di tahun 2017 dan tahun 2018 cadangannya itu seperti ini, dan itu berubah di tahun 2020 dan 2021 ketika ITSPAL sudah beroperasi. Ada peningkatan yang signifikan dari total jumlah cadangan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Karena apa? Karena COG-nya yang turun tadi. Nah, ini adalah, saya langsung next, bagaimana dengan nilai tambahnya? Saya mengutip data dari Kementerian SDM,
bahwa jumlah cadangan nikel limonit di Indonesia itu sekitar 1,8 miliar WMT. Nah, ini seandainya kemudian bisa diolah dengan teknologi ICPAL, maka pemerintah Indonesia itu akan bisa mendapatkan banyak manfaat, banyak nilai tambah dari pemanfaatan nilai. Ini adalah asumsi-asumsi yang saya buat. Perhitungan yang kami buat adalah peningkatan nilai tambah dari pemanfaatan nikel limonit. Itu kan, ini adalah seperti ini, cadangan terambil dari data cadangannya tadi saya sebutkan sekitar 1,8 miliar. Kalau misalnya kemudian menggunakan recovery penambangan sekitar 90%, maka akan didapatkan sekitar 1,6 miliar ton wet basis. Nah, ini kalau kemudian di-convert menjadi cadangan dry basis, akan didapatkan sekitar 1 miliar, karena rata-rata master content-nya sekitar 35%. Dari sini akan dapat perhitungan di mana potensi nilai ekonomis dari pemanfaatan nikel limonit dengan teknologi ICPAL. Ini adalah gambarannya, gitu kan. Jadi sebenarnya kalau kemudian itu semuanya diolah, maka sebenarnya ada potensi sekitar 12 juta ton nikel, dan kobaltnya sekitar 1,5 juta ton kobalt. Dengan perhitungan recovery pengolahan untuk nikelnya sekitar 90% dan kobaltnya sekitar 84%. Nah, ini kalau kemudian di-convert ke dalam, ini adalah parameter yang kami gunakan untuk menghitung nilai potensi ekonomi dari limonit, akan didapatkan potensi royalti dari limonit yang awalnya tidak termanfaatkan menjadi termanfaatkan itu sebesar sekitar 2,7 miliar USD. Artinya apa? Artinya kalau limonit yang sebelumnya tidak dimanfaatkan, ini kemudian dimanfaatkan, ada potensi penerimaan royalti ke pemerintah, totalnya itu sekitar 2,7 miliar USD. Dengan perhitungan yang tadi, yang bisa Bapak Ibu lihat di sini, mengacu kepada rumusan di peraturan pemerintah. Sementara potensi nilai tambah penambangannya, itu akan bisa didapatkan nilai seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya limonit ini bisa ditambang oleh perusahaan-perusahaan pertambangan, maka ada potensi pendapatan perusahaan itu sebesar total 14 miliar USD. Sementara kalau kemudian itu diolah lebih lanjut, menghasilkan nikel sulfat dan kobalt sulfat, maka akan ada potensi nilai ekonomisnya sekitar 101 miliar USD. Nah, ini pajak penghasilan yang potensi pajak penghasilan dari kegiatan penambangan itu sekitar 2,9 USD, sementara dari pajak penghasilan di pengolahan sekitar 20,2 miliar USD. Nah, ini kesimpulannya. Jadi dalam konteks konservasi mineral, pabrik pengolahan nikel dengan teknologi high pressure etching itu dapat mencakup 3 aspek konservasi mineral. 1, dalam hal pemanfaatan mineral kadar rendah, 2, pemanfaatan cadangan marginal, dan ketiga adalah pemanfaatan mineral ikutan. Kedua, kesimpulannya adalah konservasi mineral dengan pengoperasian pabrik ICPAL dapat meningkatkan jumlah cadangan nikel nasional, menghasilkan produk samping bernilai tinggi, peningkatan royalti, serta memberikan nilai tambah dan multiplier efek bagi perusahaan, pemerintah, dan stakeholder terkait lainnya. Yang ketiga, nilai tambah dari pemanfaatan nikel limonit akan diperoleh dari sisi penambangan, pengolahan yang menghasilkan nikel dan kobalt sebagai byproduct. Demikian, Pak Moderator, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Toha. Walaupun waktunya melewati, tapi paparannya sangat menarik sekali bagaimana memanfaatkan limonit yang awalnya sebagai hobi ataupun hanya sebagai bahan blending, ternyata bisa diolah dengan teknologi ICPAL, sehingga konservasi sumber daya yang awalnya cut off-nya tinggi sekarang bisa diturunkan, sehingga sangat menarik sekali. Oke, untuk memulai diskusinya, sudah ada pertanyaan yang ditujukan kepada Pak Doni, walaupun sudah dijawab di chat, tapi mungkin bisa lebih dijelaskan. Pak Doni dari Bapak Sena, itu pertanyaannya bagaimana peranan aplikasi yang sudah dirilis Minerba SEM dalam kaitannya dengan optimasi konservasi mineral dan batubara saat ini. Maksudnya aplikasi-aplikasi program digitalisasi Minerba, Modi atau yang lainnya.
Mungkin silahkan Pak Doni bisa lebih menjelaskan. Baik, Untuk terima yang kasih. lain silahkan menyampaikan pertanyaannya di chat. Terima kasih Pak Moderator, terima kasih juga Pak Asena pertanyaannya meskipun sudah saya jawab di chat ya. Pada prinsipnya digitalisasi di Ditjen Minerba itu dalam rangka memberikan kemudahan dan percepatan pelayanan sekaligus pertanggungjawaban kita dari sisi transparansi kepada publik. Jadi kalau Bapak Ibu mengikuti bahwa di Ditjen Minerba sudah ada namanya MODI, MOMS, ya, MOMI, ya, bahkan kami di Direktorat Teknik khususnya juga menyiapkan aplikasi namanya Miners yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan. Jadi untuk kemudahan dan juga sekaligus untuk transparansi kepada publik. Hubungannya dengan aspek konservasi seperti tadi saya paparkan di awal, tentunya aspek konservasi atau upaya konservasi minerba ini menjadi tugas dan tanggung jawab pelaku usaha pertambangan, dalam hal ini KTT di lapangan, diawasi oleh inspektur tambang, dan dari sisi pembinaan pengawasannya pun kita sudah berupaya bertransformasi secara digital. Dari sisi administratif tadi ada laporan dengan sistem aplikasi Miners namanya, dan juga dalam pengawasan pun kami mengembangkan teknologi-teknologi ya. Ke depan kita akan menggunakan remote sensing dari sisi pengawasan dan juga adanya drone dan lain-lain. Jadi saya kira hubungannya ke sana karena secara tujuan aspek konservasi tadi bagaimana agar pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara tersebut dapat dilakukan secara efisien, bertanggung jawab dan juga berkelanjutan. Saya kira demikian Pak Moderator, Pak Sena. Ya, terima kasih. Masih mute Pak Dono. Terima kasih Pak Doni atas jawabannya. Mungkin Bapak Ibu yang lain kalau ingin bertanya kita masih punya waktu sampai jam 10. Kalau ingin bertanya melalui chat silakan ditulis. Kemudian kalau mau langsung silakan menggunakan raise hand. Ada Bapak Ibu? Kalau belum ada, mungkin saya ingin sedikit bertanya ke Mbak Iva tadi ya. Mbak Iva, kalau di Indonesia yang sudah mengaplikasikan penggunaan arus laut untuk tenaga listrik di daerah mana saja, kalau boleh tahu Mbak Iva? Izin menjawab Pak. Jadi kalau untuk PLTAL sendiri, kalau di Indonesia itu sedang dalam penelitian lebih lanjut Pak. Jadi dalam bentuk pilot project-nya. Gitu. Oke, terima kasih. Saya lihat Pak Prof. Made. Kami persilakan Prof. Made. Masih di mute, Prof. Prof. Made, mohon maaf, masih di mute. Panitia bisa dibantu? Nah, iya Pak. Dan terima kasih Pak. Jadi saya ingin bertanya atau berdiskusi dengan Pak Doni Simorangkir ya. Tadi presentasinya sangat baik ya. Jadi istilah konservasi ini memang di umum ini kan kalau di kehutanan, hutan konservasi itu kan tidak boleh diapa-apakan. Tetapi kalau di pertambangan justru kita mengambil sebanyak mungkin sumber daya mineral atau batu bara yang ada di bawah tanah. Nah, pertanyaannya ini ada dua, Pak. Kalau misalnya untuk endapan batu bara, kalau dia menunjam ke bawah, artinya miring ke bawah, di mana pada suatu saat di high wall ini stripping ratio-nya sudah tidak memungkinkan lagi secara ekonomis. Nah, sehingga kalau sudah tidak ekonomis, cenderung perusahaan tambang akan menimbun. Ya, akan menimbun. Nah, sehingga ada sisa cadangan batu bara yang tertimbun. Nah, sekarang apakah dari pemerintah ada upaya untuk memberikan insentif agar supaya endapan batu bara yang miring ke bawah ini
bisa terambil. Yang kedua untuk mineral, Pak. Seperti endapan tipe ini porfiri seperti di Freeport. Kan makin dalam itu kan biaya penambangannya sangat mahal, ya. Dan kalau tidak ada sesuatu diberikan insentif, ya perusahaan tambang kan intinya kalau tidak ekonomis ya saya tinggal. Gini kan. Apakah itu nanti akan diberikan sanksi oleh pemerintah atau bahkan pemerintah mendukung dengan memberikan kemudahan-kemudahan seperti insentif. Nah, sehingga apa yang ada di bawah tanah ini bisa terambil semua, Pak. Gitu, Pak. Pak Doni, pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, silakan langsung dijawab, Pak Doni. Baik, terima kasih Prof. Made atas pertanyaannya, suatu kehormatan. Saya kira saya mencatat ada dua tadi Pak, kaitannya dari komoditas batubara, permasalahannya apabila secara stripping ratio sudah selesai atau tidak ekonomis, apakah akan ditimbun dari sisi pemerintah seperti apa. Jadi Prof. Made dapat saya sampaikan dari 8 objek konservasi itu ada objek namanya cadangan marginal, bahkan juga ada cadangan tidak tertambang. Dua objek ini yang relevan dengan pertanyaan Bapak, tentu menjadi atensi dari aspek konservasi yang harus kami awasi dan diwajibkan terhadap pelaku usaha untuk mengelola dan mendorong pemanfaatannya. Berbicara mengenai insentif, saya kira memang kita mendorong sekian lama upaya untuk mengoptimalkan katakanlah sumber daya ataupun cadangan batubara di tambang-tambang dalam atau underground. Memang sampai saat ini usulan royaltinya atau DHPB-nya untuk batubara apabila didorong ke tambang batubara bawah tanah sampai saat ini belum final, Pak. Dalam artian untuk PKP 2B ya. Tapi kalau untuk IUP memang sudah ada dari sisi PNBP-nya. Oleh karena itu kasus-kasus seperti yang Profesor Made sampaikan tadi memang dari sisi insentif agak sulit kita mendorong karena arahnya ke ekonomian. Pelaku usahanya merasa tidak ekonomis lagi SR-nya, dia nggak akan lanjut. Tetapi sebagaimana mungkin Profesor Made juga ketahui, saat ini pun sudah berkembang teknologi untuk mengoptimalkan stripping rasio batubara di sisa high wall yang kita kenal sebagai high wall mining ataupun auger system. Saya kira beberapa teman-teman di tambang batubara di Kaltim juga saat ini sedang berkembang. Jadi demikian Prof mengenai optimalisasinya untuk case batubara. Ditambah satu lagi mungkin tambahan, untuk batubara memang agak dilematis di sisi kita sebagai negara produsen batubara termal terbesar di dunia saat ini. Kita masih mengandalkan untuk penerimaan, tetapi secara global seharusnya kita juga melihat batubara akan menuju sunset industry, kabarnya demikian. Kita harus juga mulai memperlakukan batubara sebagai sumber energi ya untuk menjamin supply domestik kita dan juga ketahanan energi. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua untuk case di mineral khususnya porphyry copper memang betul ya, semakin dalam dengan block caving tentunya operasional cost semakin besar, secara risiko geoteknik juga saya kira Profesor Made tahu semakin banyak challenge, tantangan, robbers dan lain-lain. Kami juga mengikuti dari sisi teknis pengawasannya juga. Tetapi kalau berbicara kembali lagi insentif, memang kita harus kembali lagi bahwa aspek konservasi ini adalah suatu aspek dan upaya yang berhubungan juga dengan arah kebijakan dan pengawasan. Tetapi kalau berbicara insentif lebih dominan dari aspek pengusaha memang Prof. Ya, oleh karena itu kami ingin menjembatani itu manakala ke depan dilakukan upaya optimalisasi. Tentunya kita mengharapkan juga tadi ada saya sampaikan adanya reward dan punishment. Reward itu seperti apa memang harus kita rumuskan secara konkret. Dan harus ada juga usulan yang empiris saya kira dari pelaku usaha, karena pemerintah tidak mungkin hanya sepihak atau eksklusif untuk usulan perusahaan tertentu. Kembali lagi sebagai ilustrasi saya sampaikan seperti batubara ya, sekian lama kami mendorong mengoptimalkan batubara dengan tambang batubara bawah tanah misalkan, tetapi terkendala kalau PKP 2B memang harus diikat dalam suatu kontrak yang sudah ditetapkan, DHPB-nya 13,5. Dia ke underground tidak bisa 8 gitu ya. Tidak bisa 7, tapi kalau IUP memang sudah ada. Nah, itu hal-hal yang secara regulasi memang perlu dijembatani. Tapi pada prinsipnya kembali lagi, bahwa untuk tambang pengembangan atau optimalisasi cadangan, seperti di tambang-tambang bawah tanah, seperti di tembaga porfiri, ya, block caving, seperti di Freeport, ya ini tentu juga nanti berhubungan bagaimana mengoptimalkan itu di masa yang akan datang. Dan optimalisasi tadi seperti saya sampaikan di era saat ini kita berbicara masalah
itu harus dilakukan secara efisien dan terukur, dan di masa yang akan datang kita harus mempertimbangkan keberlanjutannya. Oleh karena itu memang isu seperti mungkin kita pernah bahas juga, keberlanjutan mengoptimalkan itu pasca berakhirnya izin atau kontrak dengan masih banyaknya sumber daya dan cadangan di bawah tanah, saya kira harus berangkat dari aspek konservasi, baru kita rumuskan kebijakan-kebijakan ke depan dari sisi pengusaha. Saya kira demikian Profesor Made yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Terima kasih Pak Doni. Apakah Prof sudah terjawab? Silakan Bapak Ibu, jika Anda ada masih pertanyaan, sampaikan di kolom chat atau langsung dengan raise hand. Waktu masih 14 menit. Belum ada? Atau saya lihat sepertinya tidak ada lagi pertanyaan. Saya buka kembali forum sesi tanya jawab. Kami persilahkan Bapak Ibu. Prof Made lagi. Boleh Pak, saya bertanya lagi. Ya, silakan Prof. Karena ini sayang sekali, ini waktunya masih 14 Ya. menit ya. Tadi yang presentasi mengenai nikel, ya itu sangat menarik sekali Pak. Nah ini kan ada Pak Doni ya, bisa melihat bahwa keuntungan pemerintah jika HPAL ini bisa dipraktekkan ya dan dilakukan oleh perusahaan, itu manfaatnya untuk pemerintah dari segi pendapatan luar biasa dan juga dari segi konservasi Pak. Artinya limonit yang saat ini dianggap sebagai overburden bisa dianggap sebagai biji yang ekonomis. Nah, cuman kan pertanyaan saya ya, teknologi HPAL ini kan artinya saya pernah mendengar itu baru artinya skala dalam pabrik besar ini belum terbukti gitu loh. Ya, apakah memang sudah terbukti? Kalau sudah terbukti, tinggal didorong saja oleh pemerintah, ya, bagaimana agar supaya perusahaan-perusahaan yang ingin mengolah nikel limonit, ya, itu didorong untuk membangun pabrik HPAL ini, ya kan? Karena tadi manfaatnya itu luar biasa kalau menurut saya, ya. Jadi itu apa namanya, ini besar sekali. Dan itu yang saya dengar di New Caledonia, HPAL-nya itu tidak berhasil, Pak. Apakah artinya dalam skala besar, Pak ya? Kalau dalam skala pilot project atau mungkin dalam ruang lingkup yang lebih kecil itu berhasil. Nah, tadi Pak, siapa yang dari perusahaan itu Halmahera, Pak? Saya ingin Pak Toha, Pak. Pak Toha ya, Pak. Pertanyaan saya, Pak Toha, apakah memang sudah terbukti dalam skala besar, ya, bukan hanya dalam skala pilot project, ya? Karena kalau iya, wah ini pemerintah luar biasa akan mendapatkan keuntungan dan harus didorong, ya, apakah berupa perizinan, regulasinya, ya, agar supaya betul-betul konservasi ini tercapai, Pak. Begitu saja Pak, mungkin Pak Toha bisa menjelaskan, karena ini sayang sekali kalau tidak ada yang bertanya. Terima kasih. Ya, silakan Pak Toha untuk menjawab pertanyaan dari Prof Made. Terima kasih banyak Prof. Nanti mungkin saya juga akan minta bantuan Pak Tony untuk menjelaskan. Pak Tony kebetulan juga ada bergabung di sini. Jadi pabrik HPAL yang kami bangun di Pulau OB itu sudah commissioning, Prof, sudah beroperasi dan diresmikan di bulan Juni yang lalu.
dan sampai hari ini kita sudah berproduksi dan pengapalan dari produk mixed hydroxide precipitate dari hasil pengolahan ISPAL itu sudah kami lakukan. Sejauh ini alhamdulillah relatif tidak ada kendala yang berarti, itu kan. Dan saat ini kami lagi akan menambah satu jalur produksi lagi, Prof. Jadi kami awalnya memang membangun 2 jalur produksi, dan dengan melihat beberapa bulan setelah kami commissioning itu tidak ada kendala yang berarti, kami juga langsung akan melanjutkan untuk membangun 3 jalur produksi. Jadi total ada 3 jalur produksi, dan sekalian juga kita menambah pabrik di hilirnya, Prof. Di mana mixed hydroxide precipitate tadi sebagai produk antara akan kita proses lebih lanjut menjadi nikel sulfat dan kobalt sulfat. Betul, Prof, memang pengalaman di ISPAL ini kenapa kemudian banyak perusahaan yang tanda petik ragu dan khawatir untuk membangun ISPAL, karena dari 11 pabrik ISPAL yang ada di dunia sebelum yang di Pulau Obi dioperasikan, itu sebagian memang gagal, Prof. Gitu, termasuk yang di New Caledonia. Tapi memang kebetulan pabrik kami itu menggunakan teknologi yang hampir sama dengan yang teknologi yang ada di Ramu, Papua New Guinea. Envy juga yang membuat, dan ini adalah bisa dikatakan kembaran, tetapi dengan perbaikan-perbaikan di beberapa hal, sehingga bisa dikatakan pabrik ISPAL yang di Pulau Obi ini adalah versi yang lebih baik dibandingkan yang ada di Ramu, Papua. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Pak Tony Gultom? Pak Tony, apakah di copy? Oh, Pak Tony sepertinya tidak mengcopy, tapi intinya seperti itu, Prof. Jadi sejauh ini mudah-mudahan tidak ada kendala yang berarti, dan ke depan di tahun 2022 kami merencanakan untuk menyelesaikan semua proyek ISPAL ini. Memang nilai investasinya cukup besar, Prof. Sekitar 1,1 miliar USD, hampir sekitar 15 triliun. Memang agak lebih mahal dibandingkan kalau kita menggunakan teknologi RKEF yang biayanya lebih murah sekitar 70% dibandingkan ISPAL. Hanya memang yang menarik adalah karena ISPAL ini bisa menghasilkan nikel sulfat, kobalt sulfat, yang harganya kita semua tahu harganya bisa 3 kali lipat dibandingkan harga dari nikel. Kalau harga nikel itu kisaran sekitar 15.000 sampai 20.000, harga kobalt sendiri itu bisa sampai 50 sampai 60.000, bahkan kapan hari pernah sampai di sekitar 90.000 dolar per metric ton. Itu yang sebenarnya menjadi nilai plus dari teknologi ISPAL. Selain juga yang tadi saya katakan, dia memanfaatkan nikel limonit yang awalnya tidak termanfaatkan. Gitu. Seperti itu mungkin jawabannya, Prof. Semoga bisa menjawab. Terima kasih Pak Toha atas jawabannya, sangat menarik sekali. Kalau diskusi ini dilanjutkan tentang konservasi, saya sedikit salah membaca schedule, ternyata sampai 9.45 yang saya sudah diingatkan oleh panitia. Yang bisa disimpulkan adalah tadi dari Pak Doni, yaitu tentang optimalisasi. Kemudian yang sangat menarik sekali, menyambung dengan yang disampaikan oleh Pak Doni adalah dari Pak Toha tadi tentang bagaimana teknologi ISPAL mengolah limonit yang awalnya overburden menjadi ore, ya. Cukup menarik sekali. Mohon maaf, ini waktunya sudah habis karena sudah habis. Jadi kita berikan applause untuk 3 pemateri pada sesi pagi ini. Nanti kita akan lanjutkan di sesi yang siang. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada panitia. Silakan Mbak Ririn. Ya, terima kasih kepada Bapak Dono Guntoro selaku moderator yang telah memandu acara pada sesi pagi hari ini, dan para presenter yang telah memaparkan hasil makalahnya yang luar biasa sangat menarik. Acara selanjutnya adalah pemberian apresiasi, yaitu pemberian plakat kepada moderator dan para presenter secara virtual yang akan dibantu oleh tim panitia.
Alhamdulillah, acara sesi paralel kedua di Room A telah selesai. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih kepada moderator, para presenter, Bapak Ibu para peserta seminar pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan untuk Bapak Ibu semua. Untuk itu, izinkan saya untuk mengakhiri sesi paralel pada pagi hari ini. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Bapak Terima Ibu. kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih Pak Doni. Izin, Mbak Silakan, Ririn. Pak. Terima kasih Pak Dono, Bapak Ibu.